Video ini adalah sebuah tes. Karena kalian mengklik video ini berarti kalian ingin belajar fokus. Tetapi jika kalian tidak bisa menonton video selama beberapa menit saja, kalian tidak akan bisa mendekati kemampuan untuk fokus selama 8 jam sehari. In this video aku akan memberitahu kalian 3 steps untuk bisa fokus selama 7-10 jam dalam sehari. Dan jika kalian menonton video ini sampai akhir, aku akan memberi bonus untuk kalian. All of human problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. Terdapat sekitar 95% orang dewasa Amerika tercatat berpartisipasi dalam leisure activities atau suatu kegiatan tanpa melakukan apapun selama 24 jam. Namun, hanya 17% yang mengatakan bahwa mereka menghabiskan waktu hanya untuk bersantai dan berpikir karena tampaknya hal itu membosankan dan merasa bosan itu tidak menyenangkan. Kita mungkin sering dibilang atau merasa bahwa duduk diam tanpa melakukan apapun atau melamun adalah suatu hal yang tidak bagus karena hal ini deal dengan kurangnya konsentrasi, kegelisahan, dan juga perasaan lesu. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa dan merasakan rasa bosan, otak kita akan secara alami untuk mencari stimulasi baru dengan mengembara kemana-mana seperti mengingat masa lalu, memikirkan masa depan, atau merenungkan perasaan dan tujuan hidup. Dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hal ini dapat memicu kreativitas dan membantu otak beristirahat dari stimulasi yang kita dapatkan dari berbagai macam media di era modern ini. Tetapi poin penting dari duduk diam tanpa melakukan apapun, tanpa handphone, TV, atau musik, hanya diri kita sendiri dengan pikiran kita. Hal ini dapat mengontrol pikiran kita dari berbagai hal yang ada. Dengan melakukan ini, kita membuat ruang untuk berpikir tentang apa tindakan terbaik yang harus diambil, dan ini dapat menjauhkan kita kepada semua hal negatif yang ada di sosial media atau di internet. Karena jika terus scroll dan selalu memberikan berbagai informasi ke otak, hal ini malah membuat otak untuk berpikir pada banyak hal atau kita sebut sebagai overthinking. Mungkin akan sangat sulit bagi beberapa dari kalian untuk hanya duduk diam tanpa melakukan apapun selama berjam-jam dalam sekali coba. Bagiku dulu ini juga terasa tidak mungkin, tapi aku melatih skill ini dengan memakai strategi aturan 2 menit. Pertama, aku mencoba untuk berkomitmen menggunakan waktu 2 menit saja untuk tidak melakukan apapun. Setelah itu aku terus menambah durasinya setiap kali aku merasa terbiasa, dan sekarang aku bisa menggunakan skill ini selama berjam-jam. Sebagai alternatif, kalian tidak harus berpatokan kepada duduk diam. Kalian bisa sesuaikan ini sesuai dengan kondisi kalian. Fokus itu sama seperti otot yang dapat berkembang jika kita terus melatihnya. Dan untuk melatih otot fokus ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu TTI, Target, Time, and Intensity. Kalian perlu memutuskan target berapa lama dan seberapa besar intensitasnya. Intensitas rendah itu seperti fokus kepada nafas, yang ini membutuhkan effort yang tinggi untuk bisa fokus, dibandingkan intensitas tinggi seperti bermain game. Literally, aku tidak perlu berusaha untuk fokus ketika bermain game karena aku dapat dengan mudah untuk fokus karena itu terasa menyenangkan. Semakin lama kalian bisa fokus terhadap hal yang memiliki intensitas yang rendah, maka kalian memiliki kemampuan fokus yang tinggi. Deciding what not to do is as important as deciding what to do. Banyak sekali influencer di internet yang kalian bisa temukan tentang cara-cara terbaru untuk sukses, di mana mereka mengatakan jika kalian melakukannya maka kalian akan sukses. Well, semua tips-tips rumit untuk sukses ini itu tidak berguna kecuali kalian fokus and do the work. Fokus itu tentang melakukan satu hal dalam waktu yang panjang tanpa menyerah atau merubah karir. Teknologi memberikan kita kesan bahwa semua hal dalam hidup ini dapat cepat dan simpel seperti halnya informasi yang kita dapatkan dari internet. Dan kita percaya bahwa tidak perlu untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari suatu skill. Hanya dengan beberapa trik dan beberapa jam praktek dalam seminggu kita dapat menguasai apapun. Tetapi nyatanya untuk menjadi benar-benar hebat dalam suatu bidang akan memerlukan latihan bertahun-tahun dan mengembangkan skill-skill baru. Mereka mengatakan, lakukan ini dan kamu akan dapat menghasilkan 10 juta dalam sebulan. Dan mereka mengatakan hal-hal baru yang tidak kalian ketahui. Kalian sudah tahu apa yang kalian butuhkan dan percaya itu akan membawa kalian ke jalan yang kalian inginkan. Kalau begitu, bangun and work for it. Step terakhir, dimana step-step sebelumnya akan percuma jika kalian tidak melakukan ini. Multitasking. Sebagian besar kalian yang nonton ini mungkin sedang memakan sesuatu. Banyak dari kita yang memiliki kebiasaan untuk multitasking, entah itu mengemudi sambil dengerin musik atau memasak sambil dengerin podcast. Sudah banyak studi yang menjelaskan bahwa otak kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lebih dari satu hal sekaligus. Multitasking hanya merusak kemampuan kita untuk fokus. Jadi lain kali ketika kalian merasa mengerjakan banyak tugas sekaligus, lakukan penyesuaian terhadap hal yang ingin kalian selesaikan. Kemudian tentukan tugas mana yang perlu difokuskan terlebih dahulu. Coba untuk hanya melakukan satu hal saja karena fokus itu adalah memusatkan perhatian atau pikiran pada satu hal saja. Jadi pastikan ketika mengemudi daripada sambil dengerin musik, cobalah untuk hanya fokus mengemudi tanpa menyetel musik atau podcast.
Jika kalian sedang makan, maka fokuslah terhadap apa yang kalian makan, bukannya malah sambil nonton YouTube, karena itu adalah bentuk dari menghargai terhadap apa yang telah kita makan. Dan setelah kalian menghancurkan semua kebiasaan buruk dalam multitasking, kalian akan merasakan betapa luar biasanya fokus itu. Makan adalah hal normal yang dilakukan oleh semua makhluk hidup dan akan sangat bijak untuk memperhatikan apa yang kita makan, tetapi kebanyakan orang makan secara asal saja. Dan tanpa mereka sadari, hal ini dapat menyebabkan mereka capek dan loyo setelah beberapa saat, dan juga ini menghancurkan fokus mereka. Tapi mungkin akan sangat merepotkan untuk selalu menganalisis apa yang kita makan. Tapi tenang saja, hal yang mudah yang perlu kalian pertimbangkan hanyalah karbo. Karbo itu sulit untuk dicerna perut, karena itu kita loyo setelah memakannya. Jadi langkah baiknya untuk menghindari karbo di pagi hari, khususnya ketika kita mau melakukan sesuatu yang memerlukan fokus yang tinggi. Dulu waktu aku kecil, setiap bangun pagi ada salah satu hal yang selalu kunantikan. Selalu di pagi hari makan dengan nasi yang banyak, terkadang sama roti. Jika ditanya kenapa aku melakukan ini, tidak ada alasan khusus, karena ini enak dan ini merupakan hal lumrah yang semua orang lakukan. Setidaknya itu yang kupikir. Sekarang setelah kupikir-pikir, sebenarnya aku tidak benar-benar merasa lapar, tetapi karena makan itu hal yang lumrah, jadi aku melakukannya. Setelah aku baca bahwa terdapat studi yang mengatakan bahwa karbo itu dapat mengurangi konsentrasi, aku mencoba untuk tidak memakannya di pagi hari, dan setelah aku melakukan ini, kualitas kerjaku dan belajarku meningkat pesat bersamaan dengan kemampuan fokusku. Tapi pasti ada saat dimana aku lapar sekali di pagi hari, tapi sebagai gantinya makan makanan yang tinggi karbohidrat, aku makan makanan yang rendah karbohidrat seperti telur atau terkadang 3-5 biji kurma. Tetapi bukan berarti kalian tidak harus makan karbo. Sebagai imbalan, setelah aku menyelesaikan tugas-tugasku yang memerlukan fokus, aku dapat makan sesuai keinginanku. Oke, selamat, kalian telah menyelesaikan kurs video 3 step untuk fokus. Sebagai hadiah karena kalian telah menonton sampai detik ini, aku akan beri bonus 3 tips untuk kalian. Setiap kali kalian memutuskan untuk melakukan deep work, pastikan kalian memiliki objektif yang jelas dan fokus terhadap satu tugas. Terdapat studi membosankan tentang penjelasan secara psikologis dan neurologis tentang efek ketika jadwalmu terlalu padat. Itu bisa membuat pikiran tertekan karena pengaruh hormon kortisol atau mengganggu waktu yang dibutuhkan otak untuk membangun koneksi antara neuron. Tapi kita tidak perlu sains untuk meyakinkan kita dalam hal yang telah kita rasakan secara langsung, bahwa otak kita bekerja lebih baik ketika kita tidak buru-buru. Dan setelah kalian punya objektif dan tugas yang jelas untuk difokuskan, maka tinggal lakukan persiapan. Dan persiapan akan bijak jika kita dapat mengantisipasi distraksi yang akan muncul, karena pasti ada aja hal yang dapat mendistraksi kita untuk mencapai tujuan kita. Ini merupakan hal yang pasti semua orang alami. Jadi tips yang kedua, buatlah catatan distraksi. Kan bisa gunakan buku kecil yang kalian taruh di dekat kalian ketika mau melakukan deep work, dengan tujuan untuk menulis hal-hal yang mendistraksimu ketika dalam keadaan deep work. Hal ini dapat berguna untuk membuat kita sadar terhadap hal-hal yang mendistraksi fokus kita, dan kita dapat memikirkan rencana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi dampaknya. Tidur siang sering sekali diasosiasikan dengan malas-malasan, tetapi terdapat studi yang bahkan mengatakan lebih baik untuk mengambil tidur siang daripada minum kopi. Tidur siang selama 10-30 menit dapat meningkatkan mood, meredakan stres, dan dapat mempermudah kita untuk fokus. Jika lebih dari itu, kita akan hanya merasa lebih capek saja. Ini dapat menjadi pertimbangan daripada kita bekerja atau belajar dalam keadaan capek dan kurang fokus. Lebih baik melakukan kerja atau belajar dalam keadaan fresh. Suatu kebiasaan jika hanya dilakukan satu kali, misalnya bangun pagi, tidak akan mengubah apapun. Tapi jika itu terus kita lakukan selama seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terus-terus kita lakukan, maka apa yang terjadi? Terima kasih.